Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil aziz, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, Rabbi srahli sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, ini adalah sesi perkuliahan lanjutan dari Sosiologi Sastra. Dalam sesi ini, kita akan berfokus pada pembahasan mengenai pembaca. Seperti sempat disinggung sebelumnya bahwa dalam Hazanah Kajian Sosiologi Sastra, memang kita melihat tegangan antara karya dengan masyarakat atau sebaliknya. Sejatinya, dalam kajian ini yang menjadi korpus utama dalam pengkajiannya adalah karya sastra. Namun dalam perkembangannya, para ahli menganggap bahwa untuk melihat relasi antara sastra sebagai sebuah karya dengan masyarakat sebagai latar penciptanya tidak cukup. Maka kemudian banyak ahli yang memperlebar jangkauan dari kajian sosiologi sastra. Misalnya, kajian sosiologi sastra yang berfokus pada pengarang, seperti yang digagas oleh Lucien Goldman, oleh Pierre Bourdieu, dan sebagainya. Nah, pembahasan mengenai pengarang sudah kita bahas sebelumnya, dan pada sesi ini kita akan bicara tentang sosiologi pembaca sebagai varian dalam kajian sosiologi sastra. Para ahli yang berfokus pada signifikansi pembaca dalam karya sastra itu misalnya ada Escarpit, ada Lowenthal, dan sebagainya. Selain pembaca, nanti juga kita akan membahas korpus lain dalam sosiologi sastra, yaitu tentang ihwal mengenai produksi dan distribusi sebagai skup area yang juga berdampak signifikan dalam upaya melihat relasi antara karya sastra dengan masyarakat. Nah, baru kemudian nanti setelah kita membahas kajian mengenai produksi dan distribusi, kita akan langsung bicara mengenai muara yang dasar atau awal, yaitu teks sastra itu sendiri. Namun sebenarnya selain pengarang, selain pembaca, selain produksi dan distribusi itu juga sebenarnya ada beberapa hal yang berpengaruh, misalnya patron. Nah, siapa sih yang menjadi semacam patron dalam penulisan si pengarang dan sebagainya. Namun demikian, kita hanya berfokus pada 4 hal utama dalam kajian seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa hal yang akan dibahas dalam perkuliahan kita kali ini berfokus pada karya sastra, pada pengarang, pada pembaca, dan produksi dan distribusi. Teman-teman, kajian mengenai pembaca dalam Hazanah Sosiologi Sastra itu kita sebut sebagai kajian pragmatik dalam karya. Mengapa demikian? Karena yang harus disadari, karya sastra sebagai sebuah seni memiliki kekhasan atau keterbedaan dengan karya-karya seni yang lain. Karya sastra itu bukan hanya sekedar pajangan, dia memiliki fungsi pragmatis, yang mana bagi pengarang misalnya dia memiliki fungsi sebagai untuk menyampaikan ide gagasan selain fungsi untuk yang bernilai ekonomis. Bagi pembaca, dia berfungsi untuk
mencari nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran yang bisa dia manfaatkan untuk kemudian memengaruhi pemikiran atau tindakan keseharian. Karya sastra dilihat dari segi pragmatisnya menunjukkan bahwa karya sastra ini tak ubahnya seperti sebuah komoditas dalam sirkulasi produksi, bahwa pengarang dalam hal ini sastrawan menjadi produsen, kemudian pembaca di sini berfungsi sebagai konsumen. Relasi antara pengarang atau sastrawan dengan pembaca, audiennya, ini mirip dengan sistem ekonomi dalam kajian sosial. Nah, lalu berikutnya, ketika kita bicara tentang sosiologi pembaca, pertanyaan yang mula-mula timbul dalam benak kita, siapa pembaca yang dimaksud dalam kajian ini? Nah, ketika kita berbicara mengenai pembaca, ada dua kategori besar yang bisa dianggap sebagai demarkasi dalam hubungannya dengan pembaca sastra. Pertama, yaitu kita sebut sebagai kritikus sastra. Kritikus sastra ini bisa terdiri dari seorang praktisi yang memang tidak ada hubungannya dengan akademisi, tapi memiliki concern pada karya seni sastra, juga bisa mereka-mereka yang berasal dari kalangan akademik atau kampus atau dosen dan sebagainya. Nah, pembaca-pembaca ini dikategorikan sebagai pembaca elit, pembaca yang minor, artinya dia pembaca yang sedikit. Pembaca ini bisa atau memungkinkan dia itu memiliki pengaruh dalam menentukan arah, corak, dan perkembangan kesusastraan. Lalu berikutnya itu kita sebut sebagai pembaca umum atau publik atau masyarakat, halayak ramai. Nah, yang dimaksud ini adalah mereka-mereka yang secara referensial tidak terdidik secara sistematis melalui teori-teori, metode-metode karya sastra. Namun mereka dianggap sebagai lebih dianggap sebagai penikmat. Biasanya pembaca model ini dianggap sebagai pembaca model pasif, sedangkan pembaca yang pertama tadi dianggap sebagai pembaca-pembaca yang dianggap aktif. Teman-teman, kerja membaca itu bisa kita sebut sebagai fungsi sosial, karena pembacaan atau respon dari sebuah masyarakat itu sangat berdampak atau determinan terhadap keberadaan sebuah karya. Jadi, respon pembaca itu akan menentukan model kreasi seperti apa yang akan muncul dalam karya sastra, atau juga respon pembaca itu akan menentukan kesuksesan dari sebuah karya. Taruhlah contoh, misalnya yang paling dekat, yang kita kenal, ayat-ayat cinta dari Habibur Rahman El-Shirazi. Kesuksesan seorang Habibur Rahman dengan mengangkat tema Islam yang dibumbui dengan percintaan, dengan cara pandang yang romantik itu, nah, kemudian menghasilkan model-model karya serupa. Karena apa? Karya-karya serupa itu berharap mereka memiliki kesuksesan atau kelas yang sepantaran dengan apa yang dicapai oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Lebih jauh mungkin kita bisa menyebut misalnya karya lain, Saman yang ditulis oleh Ayu Utami pada 98, yang awalnya karya itu adalah pemenang sayembara DKJ. Bentuk kreasi yang ditawarkan oleh Ayu Utami itu berbeda
dengan kreasi-kreasi sebelumnya yang mengangkat perempuan ke muka, perempuan yang kemudian ingin menampilkan diri, ingin setara dengan laki-laki. Maka kemudian banyak karya Saman tersebut menghasilkan epigon-epigon dalam tanda petik. Epigon-epigon itu merupakan respon seorang autor atau pengarang karena ada hubungannya dengan respon membaca. Di sini kita bisa melihat bahwa ada semacam indikator nilai ekonomi juga menjadi penting. Yang juga menjadi penting dalam respon pembacaan karya bahwa perubahan selera pembaca itu akan menjadi evaluasi bagi seorang autor atau seorang pengarang untuk menentukan model seperti apa yang ingin dia buat dalam karya berikutnya. Kita ketahui bahwa misalnya seperti pengarang Laskar Pelangi itu tidak ada dalam satu model. Dia bergerak misalnya dari cerita-cerita yang berbau agraris, kemudian ketika beralih pada novel-novel yang lain, dia bergerak. Karena adanya perubahan, karena selera itu, peralihan selera masyarakat itu merupakan evaluasi yang sifatnya organik atau tidak ditentukan oleh adanya semacam khotbah atau sugesti dari kritikus. Kritikus tadi yang kita sebut sebagai pembaca aktif, pembaca kritis, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, sosiologi literatur ketika berbicara mengenai publik pembaca, dia melihat bahwa dalam hal yang menentukan karya sastra itu bukan lagi hanya persoalan teks, tapi bagaimana selera masyarakat yang menentukan bagaimana perubahan-perubahan orientasi pada karya sastra. Jadi kita melihat dalam sosiologi pembaca ini, yang menjadi modus operandi itu adalah keberadaan reader, keberadaan pembaca. Sedangkan kemudian karya sastra, teks, yang kita sempat disebut tadi bahwa karya sastra merupakan awal atau merupakan indikator pertama atau korpus pertama munculnya kajian sosiologi sastra. Dalam hal ini, ketika kita menjadikan respon pembaca itu sebagai korpus dalam melihat unsur tekstual dari karya sastra, maka keberadaan karya itu sendiri, maka dia akan menjadi hal-hal yang agak terpinggirkan dalam kajian ini. Dalam hal ini yang menjadi modus operandi dalam kajian sosiologi pembaca adalah respon atau keinginan atau ekspektasi dari si pembaca tadi. Lalu, ketika kita bicara mengenai sosiologi sastra yang menggunakan korpus membaca, dari mana sebenarnya pikiran-pikiran ini muncul? Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui asal mula munculnya sosiologi pembaca ini, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan atau fenomena yang terjadi di Eropa sana. Nah, di Eropa sana itu tepatnya pada abad pertengahan. Itu sudah terbentuk tradisi atau kebiasaan dan pembacaan. Jadi kebiasaan membaca ini dari orang Eropa itu membentuk kemampuan mereka dalam membaca dan tradisi mereka dalam pembacaan. Dan ini menentukan model-model bentuk sosiologi kemasyarakatan. Karena yang tidak bisa dielakkan, aktivitas membaca itu sangat terikat dengan status sosial. Bagaimanapun,
aktivitas membaca itu memerlukan semacam waktu, membutuhkan biaya. Dari bahan bacaannya kita juga perlu membeli. Nah, pembacaan ini dalam tradisi Eropa itu biasanya muncul dari kalangan menengah. Itu mulai dari zaman aristokrat, ataupun kemudian yang digeser ke zaman kapitalisme. Kenapa kalangan menengah atau middle class, ini menunjukkan karena buku atau karya itu juga butuh proses transaksi yang mana itu hanya kebanyakan waktu itu dimungkinkan umum dilakukan hanya oleh kalangan menengah atas karena kalangan proletar masih sibuk untuk menjaga perut mereka. Selain itu, membaca itu memiliki fungsi leisure atau hiburan. Nanti kita akan bahas tentang misalnya diktum Hiratio tentang Duce et utile. Membaca itu membutuhkan waktu. Seorang buruh di masa lalu itu tidak memiliki cukup waktu luang untuk berfantasi, untuk melarikan diri dengan bacaan-bacaan utamanya karya sastra. Maka disitulah sebenarnya atau munculnya rise of reading itu muncul sejak abad 15. Di mana waktu itu sudah ada kalangan yang disebut kalangan menengah yang mana mereka secara ekonomi dan secara waktu memiliki atau memungkinkan untuk melakukan aktivitas pembacaan. Kemudian, aktivitas membaca itu bisa kita sebut sebagai aktivitas yang elit, sangat identik dengan elit. Maka kemudian misalnya Anda melihat lukisan-lukisan romantik, abad pertengahan, itu biasanya kan selalu pasti ada background sebuah pajangan buku dan sebagainya. Sampai hari ini pun misalnya kita mengikuti webinar gitu, mendatangkan seorang akademisi, maka mereka akan selalu menampilkan background di ruang baca mereka yang bertumpuk buku-buku yang tertata rapi atau berserakan. Nah, itu menunjukkan siapa mereka. Jadi membaca waktu itu terbentuk dari tradisi, dari habit, dari adanya relasi dengan unsur sosialnya. Nah, kalau kita bicara tentang genealogi atau asal-muasal yang lebih spesifik pada sastra, maka ketika kita bicara hubungan antara karya sastra dan pembaca, itu adalah diktum yang pernah dikatakan oleh seorang Horatius. Dia seorang tokoh yang berasal dari abad pertengahan yang menulis buku Ars Poetica. Dia mengatakan bahwa karya itu dulce et utile, bahwa karya itu harus memiliki manfaat dan indah. Dan ketika kita bicara tentang kemanfaatan, tentang keindahan, itu sangat relatif. Pada suatu masa, mungkin sebuah karya itu bisa dianggap sebagai sampah. Atau kalau kita bicara tentang hari ini, kita bisa menyebut sebagai karya pop. Atau karya, kalau di abad 70-an dulu ada istilah kitsch, karya pasaran. Dalam masa Balai Pustaka, karya-karya di luar Balai Pustaka yang ditulis oleh kebanyakan orang Tionghoa dan oleh orang-orang peranakan Belanda dianggap sebagai karya pasaran yang menggunakan bahasa Melayu pasaran. Dalam khazanah Eropa itu misalnya pernah muncul anggapan bahwa karya Madame Bovary yang ditulis oleh Gustave Flaubert itu pernah dianggap sebagai karya yang sampah, itu pernah juga dulu menimbulkan respon pembaca dianggap sebagai karya yang subversif karena bertentangan dengan gereja. Juga dalam khazanah Islam, kita juga muncul tokoh yang namanya Salman Rushdie. Dia pernah menulis sebuah novel yang
disebut sebagai yang berjudul The Satanic Verses. Nah, The Satanic Verses ini dianggap sebagai karya yang subversif atau mencengangkan. Kemudian publik itu bereaksi keras, bukan hanya publik elit, juga publik umum, sehingga Salman Rushdie itu terancam nyawanya dan sampai kemudian dia pindah ke Eropa, tepatnya di Perancis. Dan selain Horatius, kita juga memiliki tokoh yang kemudian menjadi semacam peletak antara relasi pembaca dengan keberadaan karya yang kemudian hubungannya dengan masyarakat, yaitu seorang kritikus atau ahli yang bernama Ian Watt. Watt ini membagi beberapa hal dalam Khazanah Kesusastraan menjadi 3. Pertama, yang dianggap sebagai wawasan romantik. Karya sastra itu pada zaman romantik dianggap sebagai karya atau sebuah bentuk yang setara dengan kitab suci. Apa maksudnya kitab suci? Nah, kitab suci di sini lebih pada pembaharuan. Jadi kita misalnya ngomong tentang agama, dulu misalnya ada Taurat yang kemudian diperbaharui. Kalau dalam Khazanah Islam ya, tentu saja dengan kehadiran Injil. Injil kemudian diperbaharui atau bukan direvisi, diperbaharui, dikontekstualisasikan itu dengan Al-Qur'an. Nah, jadi karya setelah Al-Qur'an kan kemudian kita mengenal bahwa kalau dalam Khazanah Islam yang bersifat samawi kan, agama Islam yang samawi itu kan mulai dari Yahudi, lalu Nasrani, lalu Islam. Nah, setelah era Islam itu tidak ada nabi lagi, yang berarti tidak ada kitab suci lagi. Maka penerus-penerus dari pencerahan-pencerahan, pembaharuan-pembaharuan itu muncul berupa karya-karya sastra. Nah, itu adalah pandangan romantik. Karena kalau kalau kitab-kitab suci itu kan selain bicara tentang kemanusiaan, hal yang lebih umum atau muncul dari karya semodel karya kitab suci adalah hal-hal yang bersifat ketuhanan, semacam kekuatan-kekuatan yang adikodrati. Lalu kemudian setelah era pencerahan, era romantik itu kan bagaimana karya sastra itu beralih ke menjadikan manusia sebagai main utama dari cerita. Berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya, menjadikan kekuatan super natural atau atau dewa-dewa itu sebagai penceritaan. Lalu yang berikutnya adalah kalau menurut Iwan Watt bahwa hal yang kita bisa lihat berkenaan antara karya dengan pembaca itu adalah diktum mengenai the art for the art. Saya kurang tahu cara bacanya, artinya itu adalah seni untuk seni. Itu dijabarkan atau kali pertama dikatakan oleh seorang Gautier. Nah, seorang Prancis. Itu adalah sebuah pandangan bagaimana karya sastra itu hanya menghamba bagi keindahan. Nah, walaupun kemudian apa yang disebut Gautier ini ditentang keras terutama oleh mereka yang memiliki ideologi sosialis bahwa karya itu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Karya itu untuk masyarakat. Nah, bahwa sastra itu untuk rakyat. Kalau dalam istilah Indonesia yang kemudian menghadirkan lekra, sedangkan yang di sisi yang lain yang lebih mengetahui gagasan Gautier tentang seni untuk seni itu direpresentasikan oleh kalangan Manikebu. Nah, lalu hal yang ketiga mengenai hubungan atau relasi karya dengan pembacanya itu watak-watak yang kemudian lebih kompromis. Artinya karya itu harus menyeimbangkan antara
dia mencerahkan atau mendidik di satu pihak, sekaligus memiliki daya estetis, artinya keindahan di pihak yang lain. Tapi kemudian apa yang disebut dengan mencerahkan dan indah itu pun sangat relatif tergantung dengan zaman. Maka kemudian pandangan-pandangan seperti itu pun mulai runtuh. Misalnya setelah bergeser pada pasca Dunia Perang Kedua, itu bagaimana runtuhnya apa yang disebut sebagai sastra kanonik dengan sastra populer. Di situ karya-karya tidak lagi memikirkan ini karya yang tinggi, karyanya para elit, sedangkan ini karya pasaran, karya rendahan. Kalau kita bicara mengenai respon pembaca dalam konteks Indonesia itu baik dari kalangan elit atau kalangan non elit. Nah, itu sebenarnya ada banyak beberapa kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena mengenai tanggapan pembaca. Yang pertama itu adalah sebuah karya yang ditulis oleh Ki Panji Kusmin yang berjudul Langit Makin Mendung. Nah, cerpen ini diterbitkan oleh sebuah majalah yang dikelola oleh Habib Yasin, yang mana dalam cerpen itu menceritakan tentang pensiunan para nabi. Nah, pensiunan nabi itu melihat menjadi resah ternyata setelah mendapati kehidupan hari ini menjadi anggaplah mursyal. Dianggap sudah banyak melenceng dari tujuan. Maka kemudian para nabi yang pensiun dan sudah ada di sorga itu melakukan rembuk urun untuk melakukan semacam dialog dengan Tuhan. Nah, ini latarnya Islam yang menjadi ketua kontingen dari para nabi pensiunan itu adalah Nabi Muhammad. Terus dia ingin berdialog dengan Tuhan Allah. Nah, cerita-cerita model seperti ini tak pelak menimbulkan respon yang sangat besar di publik, bukan hanya sastra, tapi di publik umum. Karena dianggap karya ini sangat kurang ajar. Ya, yang perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia itu didominasi oleh publik-publik Islam. Yang mana hal seperti itu dianggap subversif. Sehingga waktu itu Habib Yasin yang bertindak sebagai redaktur itu sempat dibawa ke pengadilan. Nah, hal lain yang juga berkenaan dengan respon pembaca ini juga ada pada karya Khotbah di Atas Bukit. Khotbah di Atas Bukit ini adalah karya Kunto Wijoyo. Nah, secara titi mangsa, Kunto menyebut bahwa karya ini sudah diciptakan oleh Kunto pada tahun 71. Tapi publik mulai mengenal Khotbah di Atas Bukit ini melalui cerita berseri atau bersambung. Ini cerita bersambung publish atau ditayangkan di media Kompas waktu itu. Jadi dulu sampai saya masa kuliah, itu ada beberapa karya novel yang dicetak secara berseri. Kalau sekarang kan kebanyakan koran-koran itu hanya memajang cerpen-cerpen tiap hari Minggu atau puisi atau esai. Sampai zaman saya kuliah dulu, seperti Jawa Pos misalnya, masih menayangkan cerita-cerita bersambung yang kemudian ketika sudah selesai dibukukan menjadi sebuah novel. Nah, tradisi-tradisi seperti itu kayaknya sekarang sudah sulit ditemukan, atau saya belum menemukan ya. Nah, tradisi mempublishkan atau menayangkan cerita-cerita berseri itu tergantung pada kebijakan masing-masing media massa. Jadi pada kasus Kompas misalnya,
sebelum sebelum menayangkan karya sebelum eranya Khotbah di atas bukit ini ditampilkan, itu ada cerita-cerita bersambung lain yang dalam perspektif ini dianggap sebagai karya pop, karya-karya yang tidak begitu jelimet. Sedangkan Khotbah di atas bukit ini dianggap sebagai karya yang jelimet atau kemudian kita sebut sebagai karya sastra serius. Nah, ketika awal kali atau kali pertama Khotbah di atas bukit ini ditampilkan oleh media Kompas, itu menimbulkan banyak respon, bahkan kecaman dari pembaca, bagaimana kok redaktur menciptakan cerita-cerita yang tidak jelas, yang absurd, yang tidak ada dengan yang tidak terlihat ada relasi langsung dengan masyarakat, berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Nah, itu menunjukkan bagaimana kemudian akhirnya Kompas sebagai sebuah media itu menentukan arah. Sebenarnya seperti apa sih selera masyarakat? Nah, seperti itu. Atau bukan hanya koran, tapi juga semacam sebuah perlombaan. Misalnya yang kita sampai hari ini yang sangat dianggap memiliki muruah atau kita sebut sebagai memiliki pengaruh marwah lah. Itu misalnya sayembara DKJ, sayembara novel DKJ. Nah, dulu kayak karyanya Saman, Ayu Utami itu yang keluar sebagai pemenang pada 98 menerima respon atau tanggapan yang sama cukup keras karena waktu itu karya Saman dianggap terlalu berani dan dianggap yang akhirnya muncul peristilahan dalam sastra itu ada sastra wangi, sastra lendir dan sebagainya. Karena memang Saman tidak seperti model-model sastra sebelumnya, baik dari secara isi atau pengaluran dan sebagainya, dia menawarkan hal-hal yang tidak ada dalam sebelumnya. Itu kemudian menciptakan debat publik yang akhirnya berkorelasi dengan banyak kemudian yang menjadi epigon dari model-model karya Saman. Juga menjadi model untuk bagi pengarang bagaimana saya memperoleh status sebagai pengarang yang dianggap mentereng. Nah, lalu yang juga tak kalah kontroversi atau menciptakan respon baik dari kalangan elit atau kalangan umum, ini ada fenomena yang disebut sebagai puisi esai. Puisi esai ini ditulis oleh seorang Dini J.A. Kalau teman-teman searching atau mencari siapa profil Dini J.A., pertama teman-teman akan mengetahui dia itu seorang apa itu istilahnya, politika ya, yang semacam tim pemenangan gitu, saya lupa. Jadi dari seorang orang yang terlibat aktif dalam politik, kemudian dia bermain-main dalam arena sastra, akhirnya menawarkan bentuk baru yang katanya disebut sebagai puisi esai, akhirnya tak pelak apa yang dikatakan sebagai puisi esai ini ditanggap positif negatif, walaupun dalam waktu itu dianggap lebih banyak gambaran negatifnya. Selain Dani J.A. mungkin banyak sekarang kan juga dari kalangan artis, Putri Martino dan sebagainya itu ketika dia menawarkan bentuk-bentuk, ada publik yang kemudian merasa ini merusak hazanah sastra. Ada yang kemudian membela. Tidak seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa tegangan sebuah karya atau laju sebuah karya itu sangat ditentukan oleh keberadaan pembacanya. Dengan demikian kita bisa beranggapan bahwa sebuah gaya atau sebuah bentuk tema yang sedang hangat di suatu masa itu ditentukan oleh bagaimana ekspektasi, selera, atau
minat para pembaca. Maka dengan meneliti pembaca, itu kita akan mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan corak karya. Jadi karya itu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana status pengarang, bagaimana ideologi pengarang, tapi seorang pengarang itu juga akan selalu melakukan kompromi dengan publik yang membacanya. Tentu saja dalam hal ini ketika kita bicara tentang publik seorang pengarang, ada yang kemudian memang mengsegmentasi dirinya untuk ya mengikuti selera pasar, yang karena yang tak bisa dihindari adalah hukum produsen dan konsumen, seperti cara pandang sosiologisnya model Marx itu. Tapi juga ada yang pengarang-pengarang yang romantik lah, yang menganggap bahwa dia tidak mau ikut arus. Jadi dia menawarkan sesuatu bahwa sebuah karya itu harus memiliki kekhasan, memiliki nilai, memiliki sesuatu yang kemudian itu menjadi perenungan bagi pembaca. Nah, ini model-model pembacaan ini memang kalau kita bicara tentang karya sastra yang dalam term kita itu ada yang kemudian dianggap sebagai sastra serius, ada yang disebut sebagai sastra populer. Nah, bukan mungkin, pembacaan melalui model pembacaan sastra dari cara pandang sosiologis, dari sudut pandang sosiologi pembaca, memang akan lebih relevan untuk diterapkan pada karya-karya yang disebut sebagai biasanya populer itu atau populer tadi itu. Nah, walaupun sebenarnya pembacaan populer ini sekarang nisbi, sudah banyak yang menentang tentang perbedaan-perbedaan itu. Yang tidak ada adalah bahwa tidak ada karya serius, tidak ada karya populer, yang ada adalah karya sastra. Walaupun harus diakui orang yang menentang seperti itu ketika berbicara tentang ketidakadaan karya sastra serius dan populer, dia juga tetap harus menyebut sastra serius, sastra populer. Nah, karena sebenarnya theme atau terma atau peristilahan itu sebenarnya lebih pada untuk menggampangkan. Dalam kenyataannya, karya-karya itu tetap hadir juga secara organik, bahwa karya sastra itu adalah tetap secara organik dan secara pragmatik itu ada dalam wilayah respon pembaca. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai sosiologi pembaca sebagai salah satu domain atau perluasan dalam kajian sosiologi sastra. Pada sesi berikutnya kita akan bicara mengenai sosiologi produksi dan distribusi yang juga dianggap menentukan atau signifikan atau determinan pada keberadaan sebuah karya. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk menutup sesi ini. Berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih. Sampai jumpa.